dari kelas IKTC kelompok 4. Berikut ini adalah video dari hasil praktikum acara kedua, yakni pengambilan darah, nekropsi, dan vaksinasi. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan melakukan pengambilan darah menggunakan alat yaitu squib, kemudian menggunakan kapas yang dikasih alkohol. Caranya yaitu pada bagian vena branchialis, yaitu terletak di antara percabangan. Pertama yaitu kita kasih alkohol pada kapas, kemudian kita usapkan pada bagian vena branchialis. Setelah itu kita melakukan pengambilan darah. Itu dengan cara menyuntikkan pada bagian vena branchialis. Oke. Yang pertama yaitu pemeriksaan pada bagian kepala dan leher. Hal yang dilakukan terlebih dahulu yaitu membedah pada bagian leher supaya mudah dalam melakukan pengamatan. Proses pembedahan menggunakan pisau yang tajam sehingga mempercepat dalam proses pembedahan. Pertama yaitu pengamatan pada bagian mulut, apakah terdapat hal-hal yang bersifat penyakit. Seperti yang kita lihat, ayam tersebut memiliki lendir yang cukup banyak pada bagian mulut. Kemudian yaitu pemeriksaan pada bagian mata, apakah terdapat perubahan warna atau tidak. Kemudian yaitu pemeriksaan pada bagian leher, apakah terdapat luka atau tidak. Karena pada bagian leher terdapat organ limfoid atau kekebalan tubuh, yaitu timus. Kemudian yaitu kita melakukan pemeriksaan pada bagian rongga dada yang dilakukan dengan cara memotong pada bagian tulang iga dari bawah menuju ke leher. Pembedahan dilakukan secara hati-hati supaya tidak terkena luka pada bagian tangan. Kemudian yaitu kita mengamati organ di dalam rongga dada, apakah terdapat kelainan atau ketidaknormalan. Kemudian kita mengamati bagian jantung, kita melihat warnanya, apakah terdapat ketidaknormalan, dan apabila terdapat radang maka dapat terindikasi CFD. Dan jika selaput mengandung air, maka ayam tersebut stres. Setelah kita lihat bahwa jantung tersebut normal karena tidak ditandai dengan kelainan atau ketidaknormalan. Kemudian yaitu kita akan melakukan pengamatan pada saluran pencernaan. Hal yang pertama dilakukan yaitu pemisahan pada saluran pencernaan. Inilah hasil pembedahan dari saluran usus pada ayam. Terlihat bahwa usus tersebut tidak terdapat kelainan, yaitu tidak terdapat bintik-bintik atau ketidaknormalan.
Kemudian yaitu kita melakukan pengujian pada organ pernapasan yaitu paru-paru, yaitu dengan mencelupkannya kepada air. Dan apabila paru-paru tersebut dicelupkan ke dalam air hasilnya mengapung, maka paru-paru tersebut dalam kondisi yang normal. Selanjutnya yaitu kita melakukan pembedahan pada bagian gizzard atau proventriculus dan mengamati pada bagian di dalamnya. Nah, setelah kita amati, tidak terdapat kelainan dan cairan juga berwarna kuning normal, dan terdapat beberapa batu atau grit yang berfungsi untuk membantu dalam memproses atau mencerna makanan. Lalu mengamati bursa Fabricius apakah terdapat kelainan atau tidak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu ada vaksinasi. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui pengertian vaksinasi terlebih dahulu. Jadi pengertian vaksinasi merupakan suatu upaya memasukkan bibit penyakit yang telah dilemahkan atau bahkan sudah dimatikan ke dalam tubuh ternak yang bertujuan untuk memacu kekebalan pada penyakit tertentu. Selanjutnya yaitu vaksin dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada vaksin aktif atau disebut sebagai vaksin live. Kemudian yang kedua yaitu ada vaksin inaktif atau disebut sebagai vaksin kill. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada vaksin aktif atau disebut sebagai vaksin live. Vaksin aktif sendiri mengandung mikroorganisme hidup yang telah dilemahkan. Jadi, fungsi dari vaksin aktif sendiri yaitu dia menggertak kekebalan tubuh yang bersifat lokal pada permukaan mukosa sehingga penyerapannya lebih cepat. Bentuk dari vaksin aktif sendiri yaitu berbentuk kering beku sehingga harus ada pelarut tertentu untuk melarutkannya. Kemudian, vaksin ini dapat diberikan secara metode langsung, yaitu secara oral melalui mata, telinga maupun mulut, kemudian metode intramuskular atau melalui injeksi pada otot dan sayap, kemudian yang ketiga yaitu metode secara air minum. Yang kedua yaitu ada vaksin inaktif atau disebut sebagai vaksin kill. Vaksin inaktif merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan dengan menggunakan metode tertentu, antara lain yaitu ada suhu panas, secara radiasi, dan secara kimiawi. Virus yang telah mati tersebut tetap utuh dan tidak mengalami kerusakan, namun akan kehilangan kemampuannya dalam bereproduksi. Vaksin ini umumnya berbentuk emulsi cair yang mengandung antigen dan pelarut untuk memperpanjang imunitasnya. Vaksin inaktif dibagi menjadi dua metode, yaitu secara intramuskular dan secara subkutan. Sekian dari apa yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.